Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuajahah walaupun dalam kondisi online ya. Semoga tidak mengurangi pahala-pahala kebaikan kita untuk terus menjadi orang-orang yang terdepan dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasul teladan kita. Sebagai umat akhir zaman, kita selalu dan semestinya lah untuk berharap syafaatnya kelak di yaumil akhir, karena yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaat terbaik dari beliau. Perbanyak selawat, semoga hidup semakin terasa lebih nikmat. Baik para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk kesempatan di sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hadis arba'in ke-14. Hadis ini menyampaikan tentang, disebutkan bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Apa itu? Ya, yang pertama adalah seseorang yang sudah pernah menikah atau sudah pernah menikah lalu dia berzina. Yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya atau murtad dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin rahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim ya, itu kita menempati posisi yang amat sangat mulia. Kita punya posisi yang sangat dijaga, sangat dimuliakan, sangat harus dihormatin. Tidak hanya kehormatan secara fisiknya, tapi juga jiwanya. Nah, salah satunya adalah ketika, kecuali memang ada hal-hal yang memang di luar ketetapan gitu. Misalnya ada seseorang yang nauzubillah ya, dia sudah menikah atau pernah menikah lalu dia berzina, maka gitu ya, memang ada hukuman rajam di dalamnya gitu. Dirajam yang artinya sampai dia meninggal dunia, sampai dia mati gitu. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin muslim gitu ya, nggak sembarangan juga gitu. Dan dikisahkan ya, dalam sebuah kisah yang sangat luar biasa, pernah ada seorang perempuan gitu ya yang datang kepada Rasulullah. Jadi hukum ini pun dilaksanakan tidak sembarangan itu. Perempuan yang datang kepada Rasulullah mengakui bahwasannya, ya Rasulullah, aku telah berzina. Lalu Rasulullah memalingkan mukanya. Lalu dia berkata lagi, Rasulullah, sesungguhnya aku sudah berzina, katanya. Rasulullah seperti nggak percaya itu, sampai 3 kali dikatakan, Rasulullah, sesungguhnya aku berzina. Lalu Rasulullah seperti meminta bukti gitu ya. Lalu ya udah, kalau gitu kamu sampai 9 bulan ke depan saja, dilihat ya nanti kondisinya bagaimana. Lalu perempuan tersebut datang setelah melahirkan gitu ya, melahirkan anak hasil zinahnya. Nauzubillah ya. Datang kepada Rasulullah dan Rasulullah
dan mengatakan Rasulullah ini anak hasil perbuatanku dulu, hasil dari dosa-dosaku katanya gitu. Tapi Rasulullah luar biasa ya, sampai mau menjalankan hukuman sekalipun gitu ya, untuk menghalalkan darah orang yang sudah melakukan perbuatan yang sangat melanggar gitu ya, tapi masih dengan berbagai toleransi. Lalu ya sudah, kalau gitu ini susukan dulu anakmu sampai disapihnya, waktu disapihnya. Jadi diberi lagi tenggang waktu sampai disapihnya, dan akhirnya setelah selesai disapih baru dilaksanakan hukuman. Dan subhanallah gitu ya, masya Allahnya gitu, sampai ada seorang sahabat yang mencibir tentang perempuan ini, oh wanita bezina gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah marah sekali dengan orang yang mencibir perbuatan yang dosa yang telah lalu yang dilakukan dan sudah dilakukan pertaubatan oleh perempuan tersebut. Sampai dikatakan, jika saja engkau tahu bahwa taubatnya perempuan ini bisa dibagi rata, maka cukup dibagi rata untuk kalian, untuk 70 orang di antara kalian, sampai sedemikiannya. Yang artinya sedemikiannya gitu ya, Islam itu menjaga kemuliaan jiwa, raga kaum muslimin gitu ya. Orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat itu begitu dijaga gitu ya. Bahkan juga terhadap hartanya. Nah, yang kedua adalah seseorang yang membunuh muslim yang lain yang bukan haknya untuk dibunuh ya. Seperti misalnya mungkin karena ada orang na'udzubillahik gitu ya, misalnya cekcok gitu ya, karena mungkin karena satu dan lain hal, biasanya berkaitan dengan harta gitu ya, atau misalnya rebut-rebutan sesuatu gitu ya, akhirnya terjadi pembunuhan dan itu sama muslim gitu ya. Maka hal tersebut berhak diberikan kepadanya adalah kisas hukum jiwa dengan jiwa, seperti itu. Lalu bagaimana halnya kalau misalnya ada kejadian seperti baru baru kemarin ya, kita dengar ada na'udzubillahik ya, begal gitu ya di daerah Lombok gitu ya, yang dia itu 4 orang begal itu mau merampas kendaraan oleh satu orang. Nah, yang pemilik kendaraan ini bisa punya ilmu bela diri dan akhirnya bisa menyelamatkan dan melumpuhkan 2 orang di antara yang keempatnya gitu ya. Dan melumpuhkan 2 orang ini, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebalik ya. Jadi kalau akhirnya malah yang menjadi kena sasaran adalah orang yang tadinya mau jadi korban. Ini terbalik ya saudara-saudari sekalian. Karena sesungguhnya gitu, orang yang seorang muslim itu maka haram darahnya, haram jiwanya, haram kehormatannya, haram hartanya diambil orang lain tanpa hak gitu ya, kalau bukan haknya gitu. Jadi kita boleh menyelamatkan diri gitu ya, kita boleh membela kehormatan diri kita, membela jiwa kita, bahkan harta kita gitu ya, dan melumpuhkan orang yang akan merampas tersebut. Sebenarnya kalau dalam Islam itu dia berhak melakukan hal tersebut. Karena apa? Itu sudah dorongan yang memang fitrah manusia, bagaimana dia harus bisa mempertahankan diri gitu ya. Karena dia adalah sebagai sasaran korban. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah cuma karena rebutan sesuatu gitu ya, akhirnya main na'udzubillahik ya, main bacok-bacokan segala macam, nah itu berarti jiwa harus dibalas dengan jiwa, seperti itu. Artinya itu pun dengan kondisi di mana bukan main hakim sendiri ya, tapi harus ada pemimpin muslim gitu ya, yang bisa melaksanakan ini gitu, bukan dengan main hakim sendiri. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dan dia memisahkan diri dari kaum muslimin. Nah, dalam hal ini orang yang murtad yang mana sih yang dihalalkan darahnya gitu ya, seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kaum
apa kafir itu sendiri itu terbagi atas tiga jenis ya. Jadi kita nggak sembarangan juga gitu ya. Karena Islam itu rahmatalil alamin gitu. Islam itu rahmatalil alamin. Jadi kaum kafir yang mana sih yang halal darahnya adalah kaum kafir yang dia menyerang kaum muslimin. Sedangkan kaum kafir zimmi, kaum kafir yang berada di sebuah negara Islam lalu dia membayar jizyah atau membayar pajaknya gitu ya, maka itu tidak diperkenankan, maka darahnya juga tidak halal. Yang halal itu adalah kaum kafir harbi yang dia bagaimana menyerang kaum muslimin juga gitu. Nah itu kita berhak juga darahnya yang halal gitu. Tapi kalau yang dalam kondisi tadi gitu ya, ada 3 jenis kaum kafir yang di sini disebutkan. Jadi ada kaum kafir yang memang sudah dengan perjanjian gitu ya di negara muslim gitu ya, itu juga tidak halal darahnya. Jadi harus kita lindungi juga gitu ya. Nah, atau ada kaum kafir yang memang di sebuah negara Islam yang dia meminta perlindungan kepada pemimpin kaum muslimin, itu juga harus benar-benar kita lindungi. Jadi hanya satu-satunya yang halal darahnya yaitu orang kaum kafir harbi yang dia menyerang kaum muslimin. Baik, demikian para pendengar yang berbahagia pada sore hari ini ya, penjelasan tentang hadis Arba'in ke-14. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan manfaat. Semoga juga bertambah wawasan kita gitu ya, bahwasannya betapa mulianya gitu ya menjadi seorang muslim yang ketika dia telah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gitu ya, maka kemuliaannya itu amat sangat terjaga. Tidak berhak kita sama sekali, tidak hanya masalah jiwa tapi juga harta, kehormatannya semua sangat terjaga. Maka di sini semoga kita sebagai kaum muslimin dan semoga mukminin juga mukminah gitu ya, saling menjaga di antara sesama kita. Tidak ada saling mencela di antara kita, mulai dari tidak ada saling mengejek, ngebully gitu ya. Karena apa? Karena itu untuk mencegah. Jadi dari hal-hal yang mulai dari hal-hal yang kecil ya, menjaga kehormatan gitu, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang lebih besar lagi gitu ya. Sampai naudzubillah min dzalik, misalnya sampai terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Baik, mungkin sedemikian penyampaian materi saya untuk hadis Arba'in ke-14. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Saya akhiri. Apabila ada kekhilafan saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.